Selamat malam Ibu dosen, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai pengantar akuntansi forensik. Sebelum kami mulai presentasi, perkenalkan nama saya Jumaini, absen 9. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Oktavianti, absen 33. Kenalkan, nama saya Nikadek Nopi Duyanti, absen 17. Baik, yang pertama ada pengertian akuntansi forensik. Akuntansi forensik dapat diartikan sebagai penerapan disiplin akuntansi pada masalah hukum. Istilah akuntansi dalam definisi ini yakni disiplin akuntansi yang meliputi auditing. Masalah hukum dapat diselesaikan di dalam maupun di luar pengadilan. Penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan yakni melalui litigasi. Sedangkan penyelesaian yang di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara litigasi. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Akuntansi forensik dapat dilakukan dengan beberapa bidang yang luas seperti yang pertama yaitu ada dalam penyelesaian sengketa dalam antar individu. Yang kedua ada di perusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum. Yang ketiga ada di perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya yang dimiliki oleh negara, baik di pusat maupun di daerah. Akuntansi forensik dapat diterapkan di sektor publik maupun di sektor private. Sedangkan menurut D. Larry Camre mengatakan bahwa secara sederhana akuntansi forensik dapat dikatakan sebagai akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum atau akuntansi yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif. Materi kedua yaitu disiplin dan profesi forensik lainnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengidentifikasikan kata forensik sebagai berikut. Yang pertama, cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum. Dan yang kedua, ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan pengadilan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai peran akuntansi forensik di pengadilan. Akuntansi forensik di pengadilan. Begitu eratnya hubungan antara fungsi audit dengan akuntan forensik. Kerap memunculkan bias pemahaman dalam membedakan akuntan forensik dan akuntan ataupun auditor. Sekalipun sama-sama berada dalam bidang akuntansi pemeriksaan, ia menegaskan bahwa fungsi keduanya sangat berbeda. Bedanya, akuntan atau auditor bekerja di kantor akuntan publik dan melakukan general audit. Di situ akuntan hanya berstandar pada angka-angka yang tercantum pada laporan perusahaan, sehingga penekanannya lebih kepada kesalahan atau error dan keteledoran. Sementara akuntansi forensik lebih menekankan pada keanehan, anomali, dan pola tindakan kesalahan. Prosedur utama akuntansi forensik juga lebih menekankan pada analytical review dan teknik wawancara mendalam atau in-depth review. Jadi, pola kerja akuntan forensik bisa dikatakan lebih spesifik, yakni menentukan apakah fraud benar-benar terjadi, siapa pihak yang terlibat dalam kasus itu, berapa jumlah kerugian yang dihasilkan, keuntungan apa yang terjadi atas kasus tersebut, dan sebagainya. Ia mencontohkan dalam suatu laporan keuangan memang transaksinya tercatat dengan baik, ada di dalam pembukuan, tapi ini palsu. Apalagi dalam pemalsuan catatan itu juga ternyata melibatkan pihak lain seperti vendor, manajemen, dan lainnya.
Selanjutnya yaitu ada model akuntansi forensik. Akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan yang paling sederhana antara akuntansi dan hukum. Contoh penggunaan akuntan forensik dalam pembagian harta gonogini. Di sini terlihat unsur akuntansinya, unsur menghitung besarnya harta yang akan diterima pihak mantan suami dan mantan istri. Segi hukumnya dapat diselesaikan di dalam atau di luar pengadilan, secara litigasi atau non-litigasi. Dalam kasus yang lebih pelik, ada satu bidang tambahan atau di samping akuntansi dan hukum. Bidang itu ialah auditing. Dalam suatu auditing, untuk mendeteksi kecurangan, si auditor secara periodik berupaya melihat kelemahan dalam sistem pengendalian intern, terutama yang berkenaan dengan perlindungan aset yang rawan akan terjadinya kecurangan. Selanjutnya, diagram yang menggambarkan dua bagian dari suatu fraud audit yang bersifat proaktif dan investigatif. Audit investigatif dimulai pada bagian kedua dari audit fraud yang bersifat reaktif, yakni sesudah ditemukannya indikasi awal adanya fraud. Audit investigasi merupakan bagian dan titik awal dari akuntansi forensik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni mengenai segitiga akuntansi forensik. Konsep yang digunakan dalam segitiga akuntansi forensik adalah konsep hukum, yang paling penting dalam menetapkan ada atau tidaknya kerugian di sektor publik maupun privat. Akuntansi forensik berurusan dengan kerugian. Di sektor publik ada kerugian negara dan kerugian keuangan negara. Di sektor privat juga ada kerugian yang timbul karena cedera janji dalam suatu perikatan. Yang pertama, kerugian. Kerugian adalah titik pertama dalam segitiga akuntansi forensik. Yang kedua, perbuatan melawan hukum. Tanpa perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Yang ketiga, adanya keterkaitan antara kerugian dan perbuatan melawan hukum, atau ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas adalah ranahnya para ahli dan praktisi hukum. Selanjutnya ada FOSA dan KOSA. Fraud audit terdiri dari dua komponen, yakni proaktif fraud audit yang berada di luar payung akuntansi forensik. Yang kedua, investigatif audit, bagian dari akuntansi forensik. Berbagai istilah digunakan untuk fraud audit yang proaktif. Ada yang menggunakan kajian sistem yang bertujuan mengidentifikasi potensi-potensi atau resiko terjadinya fraud dalam teknologi informasi. Kajian atas sistem untuk mengetahui kelemahan dalam sistem itu disebut sistem audit. Dengan penjelasan mengenai orientasi atau tujuan, yakni mengidentifikasi resiko terjadinya fraud dengan istilah atas usulan penulis, yaitu Fraud Oriented System Audit atau FOSA. FOSA digunakan untuk kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi fraud secara umum, sedangkan KOSA digunakan untuk kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi korupsi secara spesifik. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.